selamat, Gan. Ada kabar bagus, Gan. Sebentar lagi Juragan akan menjadi bapak. Lilis lagi hamil, Gan. Ngaco mana? Asal ngomong wae mana? Lilis hamil? Tak mungkin. Tak mungkin. Orang kan mandul. Lis, Ibu udah dari tadi di sini. barusan Lis. Sampai kapan kamu mau terus-terusan begini? Gak mau makan, ngurung diri dalam kamar. Kamu juga harus memikirkan bayi dalam kandungan kamu, Lis. Bu, apakah Mas Aldi udah gak cinta lagi sama Lilis? Padahal saya sama Mas Aldi sama-sama berjuang supaya bisa nikah dan hidup bersama. Kenapa Mas Aldi begitu tega ya, Bu? Sampai sekarang Lilis bingung. Lilis harus melakukan apa, Bu? Lis, ibu ngerti perasaan kamu, Lis. Kamu kan anak ibu, darah daging ibu. Ibu senang kamu memutuskan tidak menggugurkan kandungan kamu. Tapi tidak cukup hanya dengan itu, Lis. Kamu harus gembira, harus ceria. Supaya nanti kalau anakmu lahir, juga akan jadi sehat, kuat. Kamu kan nggak mau anak kamu lahir nggak sehat, jadi lemah. Ya kan? Enggak, Bu. Gimana kalau kamu pergi jalan-jalan, belanja keperluan bayi, biar dia juga ngerasa disayang, ngerasa diperlukan, ya kan? Iya, Bu. Bu, ayo Bu. Sampai kapan kamu mau nanggung beban kamu sendirian, Lis? Andai saja kamu datang dan minta saya untuk berbagi beban dengan kamu, pasti saya akan melakukannya. Iya, sebentar. Saya harus cepat pergi. Lilis nggak boleh ngeliat saya. Dia masih marah sama saya. Itu Fajri, Lis. Iya, Bu. Aneh ya, Lis. Orang yang kamu sayangi malah nggak peduli sama kamu. Tapi orang yang nggak pernah kamu cintai, dia perhatian sekali sama kamu. Dia nggak pernah menyerah untuk mendapatkan kamu, Lis. Bu, Lilis nggak mau ngomongin hal itu lagi. Sekarang ini, Lilis mau konsentrasi sama bayi Lilis, Bu.
pilih semua yang kamu seneng ya. Ibu pergi dulu ke supermarket ya. Ya. Oh, rupanya kamu habis belanja-belanja untuk anak haram itu ya? Setelah kamu meninggalkan suami kamu gara-gara anak haram itu, sekarang kamu malah jalan-jalan. Belanja-belanja lagi kayak nggak ada apa-apa. Dasar ya, kamu itu perempuan nggak tahu malu. Heh, kamu sudah merusak hidup Aldi. Kamu berusaha supaya dia mencintai kamu. Kamu merusak rumah tangganya dengan Karina. Dan setelah kamu mendapatkan Aldi, kamu hianati dia. Kamu mengandung dari laki-laki lain. Ibu Sari, saya mohon Bu, Ibu udah cukup nyakitin Lilis. Selama ini Ibu yang membuat dia menderita. Saya mohon sekarang, jangan ganggu Lilis. Saya mohon Ibu pergi dari sini. Ah, rupanya kamu ada di sini juga. Saya nggak sangka kalau saya bisa ketemu kalian berdua di sini. Tapi saya ingat, perempuan kayak Lilis memang nggak bisa lepas dari laki-laki kaya seperti kamu, walaupun dia sudah menikah dengan Aldi. Jadi saya nggak kaget kalau ternyata Lilis mengandung anak kamu. Bukan! Ini bukan anaknya! Liz! Dasar perempuan kampung, bisanya cuma nangis. Kenapa sih kamu ngikut-ngikut aku terus? Kan aku udah bilang sama kamu berapa kali. Aku tuh gak butuh sama kamu. Kamu sekarang mendingan pergi dari sini. Tinggalin aku sendiri. Saya sayang sama kamu, Liz. Menikahlah sama saya, Liz. Biar kamu nggak dipermalukan lagi sama orang-orang seperti itu tadi. Apa kamu bilang? Mungkin kamu nggak butuh suami, Liz. Tapi anak kamu butuh ayah, Liz. Dia butuh figur seorang bapak. Pikirkan tentang masa depannya, Liz. Udah deh, cukup. Kamu gak usah pura-pura peduli sama anakku ini. Aku gak akan pernah butuh sama kamu. Sama laki-laki lain pun aku gak akan pernah butuh. Aku bisa ngurus diriku sendiri sama anakku ini. Sekarang kamu pergi dari sini. Ayo Bu, kita pulang. Ayo Bu. Paldi, Bapak nggak lupa kan? Hari ini kita mau pergi rekaman. Kamu pergi sendiri aja. Aku lagi males kemana-mana. Yaudah, nggak apa-apa. Tapi Bapak nggak lupa kan lagu yang mau saya nyanyiin? Kan saya udah kasih kemarin. Belum. Saya belum sempat. Tapi nanti saya akan dengerin. Ya udah, nggak apa-apa. Pasti Bapak juga lupa CD-nya taruh di mana. Ya udah Pak, nggak apa-apa, biar saya yang cariin ya. Maaf, Pak.
Aku betul-betul bodoh kalau aku sampai ngelepasin kamu. Sampai kapanpun aku nggak akan ninggalin kamu, Lis. Aku akan jagain kamu terus. Paldi, Lilis, aku betul-betul bodoh. Sudah membiarkan kamu pergi. Aku nggak pernah belajar dari pengalaman. Tapi sekarang, aku nggak akan membiarkan kamu pergi lagi. Karena kita saling mencintai, Lis. Aku akan jemput kamu. Bapak terluka. Tunggu sebentar. Saya ambil obat ya, Pak. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya mau jemput Lilis. Saya mau bawa dia pulang. Pak, tolong. Lilis nggak akan kemana-mana. Biar saya obatin Bapak dulu, ya. Sini. Duduk dulu, Pak. Tenang, Pak ya. Saya ambil obat. Jangan kemana-mana. Rena, ada apa? Tante, Aldi, Tante. Kenapa Aldi? Tante, Aldi mau jemput Lilis. Lilis mau dibawa pulang. Apa? Nggak bisa. Kamu harus bisa tahan Aldi. Jangan sampai dia keluar rumah. Sebentar lagi Tante sampai rumah kok ya. Iya, Tante. Saya tunggu. Oke. Paldi. 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 Ya, dia pergi. Kacau gue. Paldi. Mau kemana kamu? Mau jemput Lilis, Ma. Enggak. Kamu nggak boleh jemput dia. Lilis kan istri Aldi, Ma. Istri? Kamu masih bilang kalau dia itu istri kamu. Sementara dia sedang mengandung anak dari laki-laki lain. Aldi nggak peduli, Ma, dia mengandung anak siapa. Yang penting adalah Aldi cinta sama dia. Dan itu cukup buat Aldi, Ma. Mama tahu kamu mencintai dia. Tapi apa pantas dia menerima cinta kamu? Dia lebih memilih anak haram yang sedang dikandungnya daripada kamu suaminya, Aldi. Kamu tahu kenapa? Karena dia sedang mengandung anaknya Fajri. Fajri yang selama ini dia cintai, bukan kamu. Nggak mungkin, Ma. Lilis nggak mungkin cinta sama Fajri. Kalau dia tidak mencintai Fajri, kenapa dia pergi berdua bersama Fajri? Apa? Lilis pergi sama Fajri? Ya, Mama melihat mereka di mall dalam keadaan mesra. Sekarang coba kamu pikir, apa dia pantas menerima cinta kamu? Kamu jangan bodoh, Aldi. Kamu masih mengharapkan dia sebagai istri kamu. Mama nggak rela. Mama nggak rela kalau kamu menderita, sementara dia senang-senang dengan laki-laki lain. Enggak. Kamu satu-satunya harapanku, Nak. Kamu satu-satunya semangat dalam hidupku. Selama ini, alasan aku bertahan karena kamu.
Ibu ngeliatin apa? Fajri, kamu tuh bener-bener ngotot ya. Kamu selalu aja nungguin aku. Kamu tuh gak pernah nyerah. Aku juga gak nyerah begitu aja, Fajri. Aku gak akan pernah nyerahin diriku ke kamu ataupun ke Mas Aldi. Aku pasti bisa mengurus anakku sendiri. Aku gak butuh belas kasihan dari orang lain. Bu, kita pergi dari sini. Kita cari tempat yang lain. Sekiranya orang tidak akan pernah tahu keberadaan kita. Segitunya kamu benci sama saya, Lis. Sampai kamu nggak mau terima saya. Cuma mimpi. Lis, buka pintunya, Lis. Ini aku. Aku mau jemput kamu, Lis. Malam, Aldi. Malam. Lilis dan ibunya kemana? Ibu Lilis dan ibunya pergi, Pak. Tadi sore bawa koper gede gitu. Sepertinya mau pergi lama, Pak. Mereka bilang nggak pergi kemana? Saya permisi, Pak. Oh, ya, silakan. Aku terlambat. Kamu sudah ninggalin aku, Lis. Kamu nggak mau nungguin aku. Padahal aku sudah datang untuk jemput kamu dan anak kita. Tapi, Lis, maafin aku, Lis. Maafin aku. Pak Fajri, kenapa Bapak ngelakuin ini, Pak? Kenapa Bapak pergi, Pak? Ini semua demi kebaikan saya, Bill. Saya harus keluar dari negara ini. Ini surat kuasa buat kamu. Mulai sekarang kamu yang pimpin perusahaan ini. Saya percaya sama kamu. Tapi Bapak nggak harus ngelakuin ini, Pak. Kita bisa nyari Lilis dimanapun dia berada. Pasti kita ketemuin, Pak. Gak usah, Bill. Sekarang kita nggak perlu cari dia lagi. Dia pergi karena dia nggak suka sama saya. Dia sudah menutup hati dan kehidupannya untuk saya, Bill. Sekarang saya harus lupakan dia, Bill. Satu-satunya cara adalah pergi sejauh-jauhnya dari sini. Saya nggak mau ingat dia lagi. Aldi, kenapa kamu sedih begitu? Mama kan sudah sering bilang,
kalau perempuan itu nggak pantas menerima cinta kamu. Perempuan bejat itu memang nggak pantas menerima cinta dari laki-laki manapun. Mau apa lagi sih Mama sekarang ini? Mama kesini cuma mau kasih tahu sama kamu, kalau kekasih yang kamu puja-puja itu udah nggak ada, udah pergi. Aldi udah tahu, Ma. Tapi kamu nggak tahu kan, kalau Fajri selingkuhannya itu udah pergi dari kota ini. Iya, anakku sayang yang sangat naif. Mereka berdua sekarang sudah pergi. Mereka bahagia dan bersama-sama. Mama sih nggak heran kalau Lilis itu seperti itu. Mama kan udah bilang kalau perempuan bejat itu nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Dan sekarang kamu sudah membuktikannya. Sekarang istrimu itu sudah hidup bahagia dengan kekasihnya. Mama minta sama kamu, mulai sekarang kamu sudah harus memikirkan diri kamu sendiri, Aldi. Udah matang belum Bu masakannya Bu? Kita udah lapar nih. Iya Bu, Bona juga udah lapar. Iya Bu, Dodo juga. Lihat nih perut Dodo sampai kempes. Sebentar lagi. Sekarang kalian panggil Mbak Lilis ya. Yuk. Kak Lilis kenapa? Bu, Lilis jatuh nih Bu. Lilis! Lilis! Ya Allah, Lilis, kamu nggak apa-apa, Lilis? Ya Allah. Joko, Dodo, tolong bawa Lilis ke dalam ya. Biar ibu panggil dokter Asep. Ayo. Lilis, Lilis, Joko. Ayo Kak. Bantu. Dia lagi makan tuh tadi. Ayo Pak Dokter, ayo cepet atuh. Aduh. Ayo Pak Dokter. Ibu nggak usah khawatir. Insya Allah keadaan Lilis akan baik-baik saja. Pak Dokter, gimana saya nggak khawatir? Lilis kan lagi hamil tua, di rumah teh nggak ada laki-laki yang bisa bantuin dia. Semua dikerjain sendiri. Saya teh takut Lilis kenapa-napa. Tapi kenapa Aldi nggak ikut pulang ke sini? Aldi sama Lilis lagi bertengkar, Pak Dokter. Yang namanya suami istri bertengkar itu mah biasa. Tapi saya yakin Aldi teh pasti ke sini nyusul Lilis. Aldi kan orangnya baik, nggak kayak Juragan Wira yang jahat. Saya juga ngeri kalau ingat masalah itu. Tapi alhamdulillah Allah teh masih ngelindungin Lilis. Allah teh maha adil. Juragan Wira yang jahat nggak dikasih keturunan. Maksud Pak Dokter? Juragan Wira teh mandul, Bu. Pak Dokter teh serius? Masa saya bohong sih, Bu? Semua orang di kampung ini juga sudah tahu. Juragan Wira pernah berobat sama saya, tapi nggak berhasil. Itu kan artinya Allah nggak ngizinin. Mungkin Allah nggak mau ada keturunan yang jahat seperti Juragan Wira. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Biarpun Juragan Wira sudah menodai Lilis, tapi anak dalam kandungan Lilis adalah anaknya Aldi. Alhamdulillah. Ayo Pak Dokter, ayo. Bagaimana Dok? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Lilis dan kandungannya baik-baik aja. Bapak kasih resep vitamin. Nanti kamu minum sesudah makan ya. Makasih, Bapak dokter. permisi dulu.
Lis, kamu tahu nggak apa yang dibilang dokter Asep tentang Juragan Wira? Juragan Wira mandul. Jadi anak yang kamu kandung ini adalah anak Aldi. Benar, Bu. Benar. Ya Allah. Akhirnya Engkau tunjukkan juga kebenarannya. Engkau telah selamatkan aku dan bayiku. Sekarang, aku bisa cerita dengan bangga siapa ayahnya yang sebenarnya. Kamu harus kasih tahu sama Aldi kalau ini adalah darah dagingnya. Enggak, Bu. Lilis nggak akan pernah cerita ke Mas Aldi. Kenapa, Lis? Bu, Mas Aldi pernah nolak aku dan bayi ini. Dia nggak pernah percaya sama Lilis, Bu. Bahkan dia nggak pernah terfikir sedikit pun apakah ini mungkin anaknya. Seandainya pun Lilis balik dengan Mas Aldi, itu sudah nggak ada gunanya lagi, Bu. Kenapa kamu pergi ninggalin aku, Lis? Aldi, sampai kapan kamu akan sadar? Selalu saja Lilis yang kamu pikirkan. Kamu memang bodoh, Aldi. Untuk mengobati sepi hati ini. Aduh. Ih, kamu nakal ya. Mami ditendang-tendang gini. Kamu jangan nakal-nakal dong sayang. Ntar Mami bilangin lo sama Papi. Tapi sayang, Papi kamu gak ada di sini, nak. Mas Aldi, sebaiknya aku telepon dia atau enggak ya? Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Ibu Anda terkena serangan jantung. Saat ini kondisinya masih belum stabil. Dan beliau memerlukan istirahat yang lebih intensif lagi. Loh, kok Aldi ninggalin handphonenya di sini?
sampai Aldi tahu kalau perempuan sialan itu telepon, bisa gawat gue. Ternyata Mas Aldi udah melupakan aku. Saat ini dia lagi bersama Rena. Aku akan kehilangan Mas Aldi selama-lamanya. Aku udah kehilangan dia. Sudah 2 bulan setelah kepulangan ibu Anda dari rumah sakit, keadaannya tidak lebih baik. Kalau terus-menerus seperti ini, saya takut ibu Anda tidak tertolong lagi, Pak Aldi. Dokter, tolong lakukan apa saja dan berapapun biayanya akan saya bayar. Tolong selamatkan mama saya, Dok. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sepertinya Ibu Sari memendam suatu persoalan yang berat. Kalau terus-menerus seperti itu, saya takut Ibu Anda tidak tertolong lagi. Sebaiknya Pak Aldi bicara dengan Ibu Anda. Turuti semua kemauannya. Mungkin dengan cara itu bisa meringankan beban pikiran Ibu Anda. Dan kalaupun Ibu Anda tidak tertolong lagi, Pak Aldi, minimal Ibu Anda akan meninggal dengan tenang. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha, Pak Aldi. Tuhan juga yang menentukan semuanya. Pak Aldi, sabar ya. Makasih, Pak Dokter. Ya. Permisi. Ma, Aldi pengen Mama tahu kalau Aldi sayang banget sama Mama. Aldi sudah banyak kehilangan, Ma. Dan Aldi nggak mau kehilangan apapun lagi. Aldi mohon sama Mama, tolong bilang ke Aldi apa yang memberatkan Mama belakangan ini dan apa yang harus Aldi lakukan, Ma. Kalau ini yang Mama mau, Aldi akan menikah dengan Rena. Sayang, Mami gak sabar nih nungguin kamu cepet lahir. Ntar Mami kenalin kamu sama keluarga kamu. Mami kenalin sama Papi Aldi, yang uti kamu, dan juga sama tante kamu, Shanti, yang manis seperti papi kamu. Lis, kamu lagi apa? Apa kamu lagi kasih tahu anakmu kalau dia punya keluarga yang dia tidak pernah akan miliki? Iya, Bu. Barusan Lilis harusnya nggak melakukan itu. Enggak, Lis. Nggak salah. Dia perlu tahu dan berhak tahu siapa ayahnya. Walaupun keluarga itu tidak akan menerima dia dan tidak akan pernah menemui dia. Tapi, Bu, apakah Lilis harus bilang sama anak Lilis nanti kalau bapaknya pergi ninggalin dia dan pergi bersama perempuan lain bahkan sebelum dia lahir? Lis, kamu kan tahu siapa Rena. Perempuan itu licik dan sejak dulu berusaha mendekati Aldi sejak kalian belum menikah. Dia selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk memisahkan kamu sama Aldi.
Lis, kalau kamu tidak mau anak kamu kurang kasih sayang dari ayahnya, pergilah temui Aldi. Dan katakan yang sebenarnya kalau ini anak kandung Aldi. Tapi Bu, apakah Mas Aldi masih mau menerima Lilis kembali, Bu? Kamu dan Aldi masih punya kesempatan untuk bersama. Kamu katakan kalau ini adalah darah dagingnya. Ibu yakin pasti Aldi akan menerimanya. Percayalah, semua akan berjalan dengan baik. Pergilah Lis temui Aldi, ya? Iya, Bu. Lilis akan pergi sekarang nemuin Mas Aldi. Lilis akan kabarkan berita ini. Dengarkanlah sayangku, alunan laguku. Di balik pintu hati tersimpan cintaku. Bergetar seluruh tubuhku. Kau hadir di depan mataku. Aduhai, kau ternyata sayang padaku, padaku. Kau ternyata sayang padaku. Bu Lilis, Pak Aldi dan Mbak Rena sekeluarga baru aja pergi ke Masjid Ar-Rahman yang berada di wilayah Pondok Indah. Ke masjid. Sama Rena juga. Jangan-jangan Mas Aldi nikah sama Rena. Enggak, aku harus cepat-cepat ke masjid itu. Saudara sekalian, saat ini kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan pernikahan antara Saudari Rena dan Aldi. Sebelumnya saya bertanya kepada Saudari Rena, apakah Anda bersedia menikah dengan Saudara Aldi Winata bin Firdaus? Saya bersedia. Baik, kita mulai. Saudara Aldi Winata bin Firdaus, saya nikahkan Anda dengan Saudari Rena Marlina binti Prasetyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 77 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rena Marlina binti Prasetyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan sebesar 77 gram dibayar tunai. Gimana saksi? Alhamdulillah. Bila